bakal belajar tentang UI automation atau user interface automation. Jadi sebenarnya itu di Studio X yang aplikasi yang kalian gunakan dari kemarin itu tuh activity buat automasinya itu udah dikategoriin gitu ke dalam banyak jenis lah. Kayak misalnya tuh ada Excel automation, terus ada juga email automation kan, ada file and folder automation juga. Terus sama yang kita bakal belajar hari ini, yang bakal kita dalemin, user interface automation. Nah, dua pertemuan sebelumnya dan pertemuan sebelumnya lagi, itu kan kalian ada bikin otomasi tuh, yang diajarin sama Kak Yose. Nah, itu tuh sebenarnya otomasinya udah ngenerapin banyak jenis otomasi yang udah aku sebutin tadi. Kayak misalnya kan tadi itu ada, kemarin itu ada kalau nggak salah ngeubah data dalam Excel. Kalau nggak salah nge-input diskon kalau nggak salah. Nah, itu kan termasuk dalam uh, Excel automation. Soalnya kan kita mengubah data dalam Excel. Terus juga ada ngirim email ke orang. Nah, itu kan email automation. Jadi yang kemarin itu sebenarnya udah menerapkan banyak jenis otomasi. Tapi kemarin itu kalian tuh cuman sekedar ngebikin doang. Kalian belum ngedalamin kan. Mungkin banyak dari kalian yang masih belum ngerti jadinya. Masih belum paham ini buat apa sih, itu buat apa. Nah, pertemuan kali ini dan seterusnya tuh kita bakal ngejelasinnya lebih detail lagi per jenis. Terus ntar juga ada belajar iteration sama condition. Nah, kita bakal belajar lebih detail tentang hal-hal tersebut. Dan untuk hari ini kita bakal belajar yang namanya user interface automation. Kita masuk aja. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua ya. Itu yang pertama kita paham cara bikin user interface automation secara efektif. Terus yang kedua juga kita bisa pakai fitur recording. Jadi di Studio X itu dia punya fitur khusus buat user interface automation ini, yaitu bisa nge-record. Ntar bakal aku jelasin di akhir lebih detail lagi lah. Nah, user interface automation. Apa sih user interface? Kita paparin dulu nih. Jadi user interface itu adalah serangkaian layar, halaman, page gitu, dan elemen visual seperti tombol dan bidang input yang memungkinkan kita berinteraksi dengan sebuah aplikasi. Jadi kalau kalian buka aplikasi misalnya, kalian buka web atau aplikasi apa gitu, itu kan kadang suka ada tombol-tombol atau text field gitu buat ngisi apa gitu, kayak di Google kan ada bisa nge-search, ada kolom buat nge-search, itu kan text box. Nah, itu semua tuh termasuk dalam user interface. Nah, Studio X ini, aplikasi yang kita gunakan ini, dia tuh uh, ngebikin activity-nya itu bisa meniru aktivitas yang kita lakukan saat berinteraksi dengan sebuah aplikasi. Jadi kalau kayak contohnya itu kita ngeklik sebuah tombol. Nah, kan di Studio X ada activity yang namanya klik. Jadi sama persis gitu. Atau enggak misalnya kita ngebaca tulisan di web gitu. Nah, kalau di Studio X, dia tuh pakai activity-nya namanya get text. Jadi kita ngambil tulisan itu. Kan jadi sama kayak ngebaca tulisan kan. Terus, ini interaction dalam user interface itu ada dua jenis. Yang pertama input, yang kedua itu output. Nah, kalau input itu, dia itu mengirim atau menambah sesuatu ke aplikasi. Jadi kayak misalnya itu masukin, kalian ngetik tulisan ke text box, itu kan kalian menambah sesuatu ke aplikasi. Atau enggak kalian ngecentang radio button, itu juga termasuk input, soalnya kalian memasukkan sesuatu lah. Kalau output itu kalian ngambil sesuatu dari aplikasinya, kayak ngambil tulisan atau ngambil gambar. Kalau ngambil tulisan kan kayak teks.
Nah, itu tuh termasuk output. Nah, terus apa sih bedanya user interface automation dengan otomasi lainnya? Jenis yang lain yang tadi aku sebutin, Excel automation atau Word automation gitu. Apa sih bedanya? Nah, jadi kalau otomasi yang lain gitu, kayak misalnya Excel automation, itu tuh aktivitas-aktivitasnya tuh udah didesain dan disesuaikan dengan aplikasinya gitu. Jadi kan tiap aplikasi kayak punya fitur unik masing-masing gitu. Kayak di Excel kan ada kolom-kolom gitu kan yang bisa kita isi. Nah, kalau kita pakai user interface automation, kita tuh nggak bisa ngambil tulisan dari kolom-kolom itu. Kita bisanya pakai activity yang namanya read cell. Nah, itu activity-nya itu khusus buat Excel automation. Tapi kita tetap bisa memakai user interface automation di Excel. Tapi hanya buat yang berhubungan dengan yang melibatkan user interface. Jadi kayak tombol-tombol. Kayak misalnya di Excel kan kalau kalian perhatiin di atas ada tombol home, insert, terus view, bla bla bla, atau enggak ada tombol buat nge-italikin atau nge-boldin tulisan kan ada kan. Nah, itu bisa kalian pakai user interface automation. Tapi khusus yang di sel-selnya itu, kalian nggak bisa kotak-katik pakai user interface automation. Nah, jadi user interface ini automation ini intinya itu dia bisa dipakai di semua aplikasi, tapi dia itu cuman bisa dipakai buat aktivitas yang melibatkan user interface. Nah, terus ini kan interaction-nya ada dua nih, input dan output ya. Nah, untuk inputnya itu kita bisa ubah, ada dua jenis gitu. Sebenarnya ada banyak, cuman yang utama yang dua inilah, hardware event sama simulate. Nah, jadi kita bisa ganti di menu properties ntar. Bedanya apa sih hardware event input mode sama simulate input mode? Yang bedanya itu yang pertama itu kita kalau hardware event itu dia tuh pakai hardware driver. Apa itu hardware driver? Jadi hardware driver itu kalau kalian punya komputer atau laptop itu tuh pas beli udah dari sananya tuh dia udah kayak ada semacam software yang ada di dalamnya gitu. Nah, fungsinya itu buat ngehubungin hardware kita kayak keyboard atau mouse gitu. Jadi kalau kita colok mouse, dia bakal nyambung nyambung ke drivernya itu dulu, baru ke laptop kita, biar bisa gerakin kursornya. Aku juga nggak terlalu ngerti detail tentang hardware driver itu, tapi intinya begitulah, kayak perantara antara hardware dengan laptopnya. Nah, Studio X ini, aplikasi UiPath ini, dia tuh ngemanfaatin driver ini. Nah, tapi sayangnya karena dia pakai hard driver ini, kan dia jadi harus kayak manual gitu. Nah, dalam ngejalanin automasinya, dia tuh agak memakan waktu. Bakal makan waktu yang cukup lama lah dibanding yang simulate. Terus yang paling ngaruh lagi, yang paling gak enaknya lagi, dia tuh gak bisa berjalan di background. Kayak kalau kalian ngeran kemarin-kemarin tuh kan mouse-nya gerak sendiri kan. Nah itu kalian tuh nggak boleh kotak-katik. Jadi kalau pakai hardware event ini kalian nggak bisa kotak-katik laptop kalian. Mau kotak-katik keyboard atau mouse gitu, kalian nggak boleh kotak-katik selama automasinya lagi di run. Jadi kalau kayak misalnya ada aktivitas klik gitu, kalau kalian perhatiin tuh eh, si Studio X ini ngebikin kursornya itu pindah dulu ke tombolnya, baru diklik. Nah, kalau selama proses itu kalian geser-geser mouse kalian, kan kursornya otomatis kegeser dong. Bisa jadi tombolnya itu jadi kagak kepencet gara-gara kalian geser, malah pencet tombol lain bahkan mungkin. Nah, itu tuh bisa fatal dalam otomasi tersebut. Jadi bisa ada yang kelongkap atau malah kebuka uh, patch lain gitu. Itu tuh kan lumayan fatal ya. Tapi enaknya itu
hardware event input mode ini dia tuh kompatibel dengan semua aplikasi. Jadi ini tuh udah default mode lah. Dia kalau kalian nggak kotak-atik input mode-nya itu tuh udah default, udah otomatis hardware event. Kalian bisa pakai di mana aja, mau di web, mau di aplikasi apapun gitu, itu bisa. Cuman ya itu nggak bisa berjalan di background. Terus kalau yang simulate itu, dia itu cepat, lebih cepat daripada hardware event. Terus dia enaknya bisa berjalan di background. Jadi selama kalau kita pakai input mode simulate ini, selama otomasinya di run, kita bisa ngotak-atik laptop kita, buka-buka hal lain, buka-buka aplikasi lain, geser-geser mouse, itu tuh bisa. Tapi sayangnya aktivitasnya itu sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Kenapa terbatas? Aku juga kurang tahu sih, cuman ya dari Studio X-nya kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau di simulate mode itu, kita nggak bisa double klik. Kita cuma bisa klik sekali doang. Nah, itu kan kayak lumayan ngaruh banget ya. Kita kan sering banget double klik gitu. Kalau nggak ada double klik kan jadi susah. Makanya itu nggak enaknya simulate mode. Masih ada yang lain, apa keterbatasannya itu masih ada yang lain. Cuman ya itu kalian bisa cari tahu sendiri lah. Nah, terus yang terakhir itu khusus untuk user interface automation atau web or app automation, itu tuh dia punya fitur recorder. Jadi fitur ini tuh bisa merekam tindakan yang kita lakukan di layar dan menerjemahkannya menjadi activity pada Studio X. Jadi dia tuh kayak istilahnya nge-record apa yang kalian lakukan. Kalau kalian pencet record ntar, terus kalian misalnya input sesuatu ke dalam text box, ntar dia otomatis bikin activity-nya. Jadi kita gak usah bikin secara manual. Kita tinggal kayak nyontohin sekali aktivitasnya secara keseluruhan, baru kita bikin secara manual. Baru udah otomatis jadi. Jadi gak perlu bikin secara manual lagi. Nah, fitur ini tuh lumayan ngaruh ya kalau kalian nggak terlalu ngerti Studio X-nya gitu, kalian nggak mau coding-coding atau apa gitu. Jadi ini memang dibuat untuk orang-orang yang nggak ngerti Studio X gitu, lebih gampang. Terus kan juga lebih hemat waktu kan ya, kita nggak perlu bikin manual, nggak perlu cari-cari automasinya, activity-nya satu-satu. Jadi lebih hemat waktu. Terus enaknya lagi, setelah kalian record itu, kalian bisa ngemodif lagi activity yang udah dibuat sama Studio X-nya. Jadi setelah kalian save tuh, ntar kalian bisa edit. Entah misalnya kalau ada activity yang nggak penting gitu ke record, itu kalian bisa hapus ntar. Atau misalnya ganti angka saat input itu tuh kalian juga bisa. Cuman sayangnya fitur ini tuh cuman bekerja pada user interface automation. Jadi memang khusus buat user interface automation. Jadi kalau automation yang melibatkan Excel, Word, Outlook, file and folder automation, itu tuh fitur ini tuh nggak bisa dipakai. Untuk teorinya cuma sampai sini dulu sih. Apakah ada yang mau nanya? Sebentar ya, kalau nggak ada yang mau nanya, kita langsung ke Studio X aja. Kolom chat aku ada kirim itu ya, link buat bikin otomasi kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal bikin 2 otomasi lah.
Tapi otomasinya jauh lebih gampang daripada yang kemarin. Jadi kalian nggak usah takut. Oke. Langsung buka aja Studio X-nya. Nah, untuk tools-nya, kalian install extension buat browser yang kalian pakai ya. Kalau aku pakai Chrome, cuman mungkin kalian pakai browser lain, itu boleh install. Tapi aku udah install. Jadi aku langsung bikin new workspace saya, bikin new blank task ya. Kita kasih nama generate password. Description-nya kosongin aja, biarin. Terus langsung create. Ini kalau ada yang ketinggalan bilang aja ya. Mungkin aku terlalu cepat. Oke. Jadi kita tuh otomasi yang pertama itu mau nge-generate random password gitu. Ini udah ada webnya, udah ada web yang didesain buat nge-generate password. Jadi otomasinya itu aku pengen yang pertama ganti angka ini. Aku mau password banknya jadi 20 huruf gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku gak mau dia ada simbolnya. Jadi ini tinggal aku uncheck. Aku mau ini di uncheck. Habis itu kita generate ulang, kita pencet yang ini. Pencet sekali, baru kita pencet sebelahnya buat nge-copy passwordnya. Nah, kalau udah di-copy, kita mau buka aplikasi Notepad buat ngepaste, menyimpan ini data, ini password. Jadi kita buka Notepad, habis itu kita paste. Nah, pastenya itu aku maunya pakai shortcut, nggak mau pakai klik kanan, maunya pakai shortcut. Shortcutnya itu kalau paste kan Ctrl V kan, jadi tinggal pencet aja Ctrl V. Nah, ntar di Studio X itu ada activity khusus buat shortcut gitulah. Kan ini user interface automation kan. Dan shortcut itu kan berhubungan dengan keyboard, makanya dia ada activity sendiri. Nah, kalau udah ini ntar kita save secara manual, udah deh. Langsung aja coba bikin otomasinya. Yang pertama kita mau bikin itu, kita mau pakai ini, activity ini ya. Use application or browser. Ini buat yang belum tahu cara nge-add activity, kalian bisa cari di sini nama activity-nya, atau kalian bisa pilih di sini. Kayak ini aku pakai use application. Habis itu kalian boleh drag, bisa drag ke sini, ke tanda plusnya itu. Atau enggak, kalau kalian mau cara lain, kalian tinggal pencet plusnya ini. Ntar dia otomatis di atas ada kayak ginian. Tinggal cari lagi deh. Terus klik aja. Ntar dia otomatis ke buka, ke taruh aplikasinya. Nah, kalau udah kita indicate aja, kan kita mau tuh di browser. Langsung aja indicate. Ini pertama kalian udah harus buka webnya duluan ya, biar dia tahu. Kalau udah, klik aja.
Ntar dia otomatis indicate. Nah ini kalau kalian mau ganti-ganti webnya itu bisa sebenarnya. Kalian tinggal double klik. Tadi aku buka kayak gini. Ini kalian bisa ganti, terus save. Atau enggak kalian bisa pencet tanda plus ini. Terus ini pencet text. Sama aja. Atau enggak mungkin kalian mau webnya itu ditanya pas dia run. Ini boleh nih pakai ask when run. Cuman kita pakainya ini aja udah bener. Terus untuk input mode yang tadi aku jelasin, itu tuh dia ada di sini. Kan kita bukanya property ya. Ini kalian tinggal pencet use application-nya dulu, yang browser ini. Baru kita pencet property. Itu tuh dia ada di sebelah kanan nih, kalau kalian perhatiin. Ada research, ada property, ada object repository, sama data manager. Tapi kita bukanya yang property. Nah, dia tuh kalau kalian cari, di bawah ada input mode. Tinggal kalian pilih, kalian mau pakai input mode yang mana. Nah, ini kan ada banyak tuh. Cuman aku baru jelasin 2 biji kan. Soalnya itu yang 3 di bawah itu tuh baru. Aku juga masih belum terlalu ngerti. Aku baru ngerti 2 ini. Tapi ini harusnya gak terlalu penting-penting banget sih. Jadi ini aku gak kotak-atik ya. Aku tetap di hardware event aja. Ini buat pengetahuan kalian aja. Kita lanjut. Pertama kan kita mau ini ngeganti angkanya. Jadi kita pakai activity yang namanya type into buat ngemasukin tulisan, nge-input tulisan. Terus indikator ya, kolom mana yang mau kalian tulis, text box mana yang mau kalian tulis. Nih kita arahin ke sini. Terus sudah, tinggal pencet centang boleh, pencet confirm boleh, atau enggak kalian enter juga boleh. Ntar dia otomatis balik ke Studio X-nya, terus udah jadi activity-nya. Nah, ini kalian harus masukin value-nya. Nilainya berapa? Kalian mau masukin panjang passwordnya berapa? Tulis aja yang kalian mau, misalnya 20. Ini 20. Udah, ini tinggal double klik ya tadi tulisnya. Nah, habis itu, habis kita nulis ini jadi 20, kita mau hapus centangnya. Jadi kita nggak mau pakai simbol kan, kita mau hapus centangnya. Jadi di Studio X itu dia ada activity khusus buat checkbox. Namanya check uncheck gitu. Kalau kalian cari check garis miring uncheck. Nah, ini tuh activity khusus buat ngecentang checkbox. Kalian tinggal indicate lagi teks checkboxnya itu yang mana yang mau kalian nggak centang. Aku maunya yang ini. Ntar dia otomatis tahu itu checkbox. Terus langsung confirm aja. Nah, di sini kalian bisa pilih action-nya mau apa. Kalian mau lakuin apa ke text box itu. Aku kan mau nge-uncheck kan, ngehapus tanda centangnya itu. Jadi aku pilih yang uncheck. Kalau check itu berarti kalian ngasih centang. Kalau toggle itu dia kayak ya seperti namanya lah toggle. Kebalikannya gitu. Kalau awalnya dia ada centangnya, kalau kalian pakai toggle, dia tuh jadinya centangnya dihapus. Tapi kalau kebalikannya, awalnya nggak ada centang, kalian ntar jadi ada centangnya kalau pakai toggle. Cuman ini karena aku nggak mau pakai simbol, jadi aku maunya uncheck aja. Nah, di situ kita mau nge-generate ulang, ngepencet tombol ini. Kita pakai activity click. Activity yang paling sering dipakai ini, ngeklik sesuatu. Terus indicate tombolnya, yang mana yang kalian mau ngeklik. Aku mau ngeklik yang ini. Oh, sorry. Nah, kalau udah confirm aja. Ini kalian bisa pilih mau single click atau double click. Cuman aku pakai single click aja.
Habis itu kita mau ngeklik yang sebelahnya buat nge-copy passwordnya. Kita pakai activity klik lagi. Nah, indicate lagi. Jadi kalau user interface automation tuh sebenarnya gampang ya. Kalian tinggal indicate doang. Terus pilih click type-nya, aku pakai single aja. Nah, ini kan udah nih, udah ke copy. Habis di copy kan aku mau nge-copy ke ini, Notepad. Nah, karena kita pakai aplikasi yang berbeda, tadi kita pakai browser, pakai Chrome, sekarang kita mau pakai Notepad buat ngepastein, itu tuh kita harus pakai use application baru. Ini terserah kalian, kalian mau taruh di dalam setelah copy to clipboard, atau taruhnya setelah use application sebelumnya, itu boleh sama aja. Nah, kalian bikin ini, use application, habis itu tinggal kalian indicate lagi deh, aplikasi mana yang kalian mau pakai. Aku kan maunya pakai yang Notepad. Nah, ntar dia otomatis ke-detect tuh. Jadi ntar abis dia buka browser, dia bakal buka Notepad. Nih, setelah aktivitasnya dijalanin ya. Dia baru bakal buka Notepad. Ini kalian bisa, nggak perlu isi yang ini ya. Yang ini biarin kosong aja. Terus kita mau pakai shortcut buat ngepastein. Nah, kalau kalian cari, di sini tuh ada activity yang namanya keyboard shortcut. Ini. Ini tuh didesain khusus buat keyboard, interaksi kita dengan keyboard. Jadi kalau kalian ngetik apa, itu tuh dia bisa ngedetect. Ini kalian tinggal drag aja, terus taruh ke sana. Cara pakainya, kalian tinggal ini, pencet tombol record shortcut ini. Tinggal kalian pencet tombol record shortcut. Habis itu pencet tombol yang mau kalian pencet. Kan aku mau Ctrl V kan. Aku pencet Ctrl terus V. Nah, terus ntar dia otomatis kedetek kayak gitu. Tapi karena ini shortcut ya, memang Ctrl plus V, kalian kontrolnya jangan dilepas. Jangan kontrol, lepas, terus baru rekam V-nya. Itu tuh dia jadi kepisah. Kalian harus nge-hold kontrolnya sambil tekan V. Biar ntar jadi Ctrl plus V. Nah, udah deh. Activity-nya udah jadi. Tinggal kita run, harusnya udah jalan. Coba ya, kita close. Nah tuh, ini udah. Ini tinggal kalian save. Ini harus di save dulu ya biar aplikasinya berhenti. Aku kasih nama password. Ini sama persis ini aja. Nah terus ntar activity-nya otomatis keberhenti. Unsuccessful. Nah kalau kalian perhatiin kan tadi tuh mouse-nya gerak-gerakan. Nah itu tuh karena pakai hardware event. Kalau pakai simulate, mouse-nya nggak bakal gerak-gerak. Nah, ini kan kita bikin secara manual. Sekarang aku mau bikinnya itu pakai fitur recorder yang tadi aku kasih tahu, yang aku jelasin itu. Ini yang tadi kita semuanya hapus saya dulu. Kita ulang dari awal. Cuman kali ini kita bikinnya pakai fitur app dan recorder. Kalau kalian perhatiin di atas tuh dia ada ini tombol app atau word recorder ini nih. Jadi kalau kalian mau nge-record aktivitas yang kalian lakukan, itu tuh kalian tinggal pencet ini. Ini aku buka lagi ya webnya dulu buat ngebikin
otomasinya. Nah, kita langsung aja pencet record dulu ya. Ntar dia otomatis kayak gini, ada pop-up-nya. Ini tuh buat ngelihat aktivitas yang kalian lakukan, yang ke-record gitulah. Jadi kayak misalnya kita kan pertama mau ganti ini kan 20. Jadi angka 20. Kalian klik aja sekali. Kalian klik sekali, terus harusnya ntar keluar kayak gini. Ada pop-up buat ngasih value, kasih nilai. Kalian mau masukin angkanya berapa? Kalian tinggal masukin, tulis angka 20. Nah, ini empty field-nya kalian harus centang ya. Soalnya kalau nggak dicentang itu ntar dia nulisnya itu setelah tulisan yang udah ada. Kayak di situ kan default-nya itu udah ada tulisan 24. Nah, kalau kalian nggak centang, ntar dia jadi 24, 20. Nah, kalau kalian centang empty field-nya, dia tuh dihapus dulu baru nulis. Jadi kalian centang aja ya. Kalau udah kalian confirm, ntar otomatis keganti juga. Nah, terus di sini dia ada masuk nih. Dikasih lihat kalian ngelakuin aktivitas apa sih tadi. Nih. Terus kalian bisa edit juga. Kalau misalnya tadi kalian mau gantinya jadi 18, itu tuh bisa. Tinggal ganti di sininya. Gitu. Cuman ini aku tetapin 20 aja. Terus kita mau ini, uncheck simbol. Tinggal kita pencet aja checkboxnya. Terus ntar dia otomatis ngedetect kalau itu checkbox. Nah, langsung nyambung sama fiturnya gitu, check uncheck kan sama persis kayak tadi kan. Terus actionnya juga kalian bisa pilih nih kalau kagak sesuai. Kalau misalnya awalnya check, kalian mau uncheck itu kalian bisa ganti. Makanya bisa dimodifkan tadi aku bilang. Kalau udah kita tinggal pencet generate ini, tinggal diklik aja. Ntar dia keluar di sini klik. Terus yang terakhir tinggal pencet ini buat nge-copy. Nah, udah nih. Nah, sekarang kita mau ngepaste passwordnya ke Notepad. Karena dia beda aplikasi, kita harus pause dulu nih buat ngebuka aplikasinya. Kalau nggak, mungkin kalian buka di awal juga boleh sih sebenarnya. Cuman ini aku pause dulu karena aku belum buka Notepad ya. Di sini di pojok kanan, di pojok kiri atas pop-up-nya itu ada tombol pause. Kalian tinggal pencet. Terus kalian bisa buka aplikasi Notepad-nya. Udah buka aja, kalian nggak usah kotak-katik dulu. Baru kalian record lagi. Pencet tombol yang sama. Ntar dia otomatis lanjutin recordnya di bawahnya gitu. Kalian tinggal pencet ini, aplikasi Notepad-nya. Dia otomatis ini use Notepad, use application Notepad. Cuman ini ada yang nggak penting sih ya, ada klik untitled Notepad. Nah kayak gini kan nggak penting, kalian bisa hapus nih. Tinggal pencet tombol delete di sini. Pencet aja sekali, ntar dia kehapus. Habis itu langsung aja, karena ini udah di use, langsung aja pencet shortcutnya, Ctrl V. Nah, dia langsung ke detect pakai keyboard shortcut. Udah, sesimpel itu kalau kita pakai record. Jadi benar-benar kita tinggal nyontohin sekali, habis itu udah, dia bakal ngikutin seterusnya. Aktivitasnya bakal otomatis ke detect. Kalau udah jadi, kalian tinggal pencet tombol save. Nih, di sebelah tombol pause. Save and return to studio. Nah, kalau kalian perhatiin tuh jadinya sama persis, bener-bener sama persis sama yang tadi kita bikin. Cuman kan jadinya pakai recorder jauh lebih simple dan cepet kan. Kita gak perlu nentuin ini pakai apa, itu pakai apa gitu. Kalau buat yang gak ngerti Studio X, ini tuh bakal lebih gampang. Cuman sayangnya ini tuh cuman bisa dipakai buat user interface automation.
Ini kita coba run dulu aja ya, ngemastiin. Nah ini udah nih, cuman kita harus save aja. Nah, ntar dia otomatis run-nya successful. Nah, ini otomasi pertama kita gini doang. Jauh lebih simpel dari kemarin, lebih cepat juga. Ini sekarang kita mau bikin otomasi yang kedua. Sebentar. Ini kalian boleh otomasi tadi boleh kalian save atau kalian nggak save juga nggak masalah. Nggak aku pakai lagi. Sekarang kita bikin workspace baru. Nah, itu di kolom chat udah aku kirim ini ya, aplikasi apa, folder zip itu isinya itu aplikasi buat otomasi yang mau kita bikin. Harusnya ada file exe gini, execute. Kalian kalian tinggal ekstrak, ekspor, apa namanya, ekstrak ya, ekstrak. Kalau udah ekstrak, buka aja aplikasinya. Harusnya keluarnya kayak gini. Ini kalau udah kita bikin UiPath Studio baru ya, workspace baru. Yang tadi silakan di save atau dibuang juga nggak masalah, terserah kalian. Kita bikin aja blank test. Terus kasih nama sesuai nama aplikasinya aja, WI. Description-nya bebas, deposit misalnya. Oke, jadi yang otomasi kali ini kita mau ngedeposit transaksi gitulah, nge-input data ke aplikasi ini. Jadi pertama kita mau nulis di sini, text box pertama angka 2000 gitu. Dari situ text box kedua kita isi angka lagi 200. Ini angkanya random ya, terserah kalian. Terus yang terakhir terserah juga, aku tulisnya 0 aja. Nah, habis itu kita mau copy ini, transaction number-nya nih, sebelum dia set. Jadi kita copy dulu transaction number-nya, baru kita accept. Soalnya kalau kita accept dulu, ntar setelah di accept tuh transaction number-nya bakal otomatis nambah gitu. Jadi nggak sesuai gitu nomornya ntar. Makanya kita harus copy dulu. Jadi ini kita contohin aja. Kita pakai use application or browser lagi. Terus indicate deh aplikasinya. Pencet aja aplikasinya. Ini kita bikin manual dulu ya. Nggak usah pakai recorder dulu. Recordernya ntar. Ini kalau udah kita pertama kan mau ngemasukin angka ke sini. Kita pakai type in tuh. Terus indicate aja deh. Text box-nya yang mana yang mau diisi. Terus centang.
Terus yang kedua kita mau ngetulis lagi kan ke kolom yang kedua. Tinggal indicate lagi. Ini misalnya, tinggal pencet. Itu centang. Oh iya, aku lupa. Ini jangan lupa kalian tulis angkanya ya. Tinggal kalian double klik, terus tulis aja angkanya. Kalian mau berapa? Ini bebas. Yang kedua juga kalian kasih angka bebas aja, random. Sebenarnya kalian bisa aja masukin banyak data gitu. Kayak misalnya kalian ada datanya tuh di Excel, terus kalian ngambil satu-satu. Itu bisa aja kalian pakai looping. Cuman itu ntar materi berikut-berikutnya. Jadi untuk sementara, untuk saat ini, aku cuman masukin data doang. Satu data doang. Kita pakai typing tool lagi buat kolom selanjutnya. Indicate aja. Terus confirm. Masukin value-nya. Nah, terus kan kita mau nge-copy angka ini nih. Makanya kita pakai activity get text. Ini yang output interaction itu. Tadi kan ada input output. Kalau yang type into itu kan input, kita masukin tulisan. Kalau get text itu output, kita ngambil tulisannya. Terus indicate aja deh, mau tulisan yang mana. Kita kan mau ngambil angkanya doang nih, klik aja angkanya. Nah, kadang itu, kalau kalian dari tadi perhatiin kan, dia otomatis ngedetect anchor-nya. Dia kayak udah tahu lah ini pasangannya ini. Cuman ada saatnya kadang itu dia kagak bisa ngedetect anchor-nya. Anchor itu apa sih? Anchor itu tuh kayak sesuatu yang nandain atribut tersebut. Kayak ini kan angka nomor transaksi. Nah, anchor-nya itu kan harusnya yang ini kan. Jadi kayak buat nandain itu, oh ini angka tentang transaksi. Biar kita tahu lebih rapi juga. Nah, untuk anchor ini, kalian bisa nggak mesti ada anchor-nya, atau enggak kalian bisa punya banyak anchor. Jadi ini kalau aku hapus anchor-nya, terus langsung confirm juga bisa sebenarnya. Cuman ini aku pakai satu anchor. Kalau kalian nambahin, kalian tinggal arahin ke targetnya tadi yang ini. Terus kalau kalian lihat itu di sini ada gambar jangkar. Nih di sini. Ini buat nambahin anchor. Pencet aja, terus kalian tinggal arahin ke anchor yang kalian mau. Itu kalau kalian mau lebih dari satu. Itu bisa 3, bisa 4 juga bisa. Cuman ini karena aku cuma mau satu, ini hapus saja. Kalau udah kita confirm aja ya. Habis itu kita mau nge-save deh angkanya. Kita nge-save-nya itu ke fitur Save for Later Use. Ini itu fitur yang udah dibuat Studio X-nya buat kita nyimpen data sementara gitu dalam otomasinya. Jadi kan kadang kita nyimpennya di file, entah di Excel atau di Word, kan suka kayak gitu kan. Cuman terkadang kita nggak perlu nyimpen sampai nyimpen di Excel gitu, cuman mau dipakai sementara. Nah, kita bisa pakai fitur ini, Save for Later Use. Ini itu sama kayak kalau di coding itu kan kalian ngebikin atribut, misalnya string, terus nama stringnya, terus kasih value kan, kasih apa isi dari string itu apa, kalau nggak integer, nama integernya, itu sama persis kayak gini, kalian tinggal save, terus kasih namanya mau apa, ini aku kasih transaction number ya, number. Nah, jadi ini otomatis setelah aktivitas ini, dia tuh bakal otomatis nge-save angka itu ke atribut transaction number. Dan kita bisa pakai transaction number ini ntar di akhir-akhir setelah ini, setelah aktivitas ini. Nah, ini udah kita save. Selanjutnya kita mau pencet tombol save. Berarti kita pakai klik dong.
Kadang kan kita nyari anchor-nya itu susah gitu kan, nggak ada yang sesuai. Nah, kalian bisa nge-anchorinnya itu ketulisan yang di dalam tombol itu. Kayak gini kan, tombol accept yang jadi anchor kan tulisan accept-nya. Itu tuh bisa. Harusnya dia ngedetect otomatis sih. Terus kalau udah confirm aja. Nah, ini kan udah di-save. Habis di-save, kita mau nampilin. Jadi setelah aktivitasnya selesai, kita mau ngasih lihat gitu nomor transaksinya itu berapa sih. Kalian tinggal pakai di sini, tinggal pencet, terus cari message box. Ini kayak activity dari Studio X-nya ya. Activity dari Studio X-nya buat nampilin tulisan, entah itu angka, entah itu apa namanya, huruf, itu bisa. Nah, kalian tinggal pencet plus, kan kita mau ngasih lihat transaction number-nya kan. Tinggal pencet plus, terus pencet ini, use save value. Harusnya ada kalau kalian tadi udah save. Kalau di atasnya tadi udah kalian save for letter use, di bawahnya harusnya ada use save value. Terus ada namanya, sesuai dengan yang kita save, transaction number. Itu kalian tinggal pencet aja. Ntar setelah yang di atas ini keran, setelah aktivitas ini selesai, dia bakal kasih message box yang nampilin angka-angka itu. Terus kita harus pencet OK. Baru automasinya keluar. Nah, ini coba ya kita close terus kan. Nah, dia keluar message box kayak gini. Nampilin angkanya tadi. Ini kita harus pencet OK baru automasinya kelar. Nah, untuk message box kayak gini tuh dia nggak bisa dipakai di fitur record. Soalnya kan itu memang activity dari Studio X-nya gitulah, bukan user interface automation. Nah, sekarang aku mau meminta kalian ngebikin otomasi kayak gini sama persis kayak aku. Cuman pakai fitur recorder. Ini kalian boleh bebas sih. Di sini kalau kalian perhatiin ada deposit, ada withdrawal, ada speed deposit. Kalian boleh bikin. Aku kasih waktu sekitar 8 menitan. 5 sampai 8 menit lah, 5 sampai 10 menit. Terus ntar kalau udah aku bahas bareng-bareng. Selamat mengerjakan teman-teman. Maaf mau tanya, Iya, kenapa? kalau misalnya mau bikin yang apa record itu tuh yang sebelumnya nggak dihapus tuh nggak apa-apa nggak sih? Atau harus dihapus? Uh, Harusnya dihapus. Kalau yang sebelumnya masih nyambung gitu, kayak kamu mau terusin aktivitasnya itu boleh. Oh, gitu. Nih kayak gini misalnya, kamu mau nambahin di bawah type into cache in ini, di sini tuh mau kasih aktivitas lain. Ini kamu bisa pencet record, terus Oh, kamu ngapain misalnya mau pencet tombol, enggak, mau masukin ini misalnya. Enggak pencet aja, terus kasih value-nya. Terus confirm. Nah, di sini memang kelihatannya cuma satu, tapi sebenarnya itu dia bakal satu ini tuh bakal ditaruh di setelah yang kalian pencet tadi. Ini kalau aku save, dia naruhnya di bawahnya nih, di bawah yang tadi. Tadi kan aku pencet ini dulu baru nge-record kan. Jadi dia bakal lanjut di sini. ya oke. Oke, makasih. Oh ya, sama untuk record, kalau kalian record misalnya aku record, untuk ngambil tulisan itu kan kita pakai activity get text. Kayak gini kan tadi kita mau ngambil transaction number-nya. Di sini tuh kalau kalian arahin ke angkanya, dia bakal ada keluar tombol plus gini. Nah,
Itu tuh di situ kalian bisa pilih aktivitasnya mau jenis apa. Mau get text kah, mau apa. Soalnya kalau kalian klik angkanya, ntar dia malah ke detect-nya kita ngeklik angkanya doang, enggak ngambil angkanya. Jadi cuma diklik, nggak ada gunanya. Jadi kalian bisa arahin terus ke arah ini tombol plus ini. Dan dia otomatis keluar kayak gini. Terus tinggal pilih deh. Udah. Ada yang mau nanya lagi? Aku kasih waktu sampai menit 20 lah ya. Baru kita bahas. Coba dikerjain ya guys. Coba dikerjain ya guys. Yang disuruh Calvin. Bermain rintik hujan, kala itu ku merasa tiada duga lara yang mengusik hari-hari. Tak ku kenal gundah, kala itu ku merasa tiada air mata, hanya hujan bawaria. Rindu seakan menghentikanku dari berjalannya waktu, dan aku menari bersamamu kekasih hati. Oh, bahagianya bila bisa sejenak berhenti untuk mengejar cita, mengejar mimpi, mengingat memori untuk bisa lagi. Musim hujan belum pergi, memberi waktu kita sejenak bernafas.
Oke, karena udah menit 20 aku bahas saja ya. Ini aku bikinnya sama kayak yang tadi aja, cuman pakai recorder ya, yang deposit. Aktivitasnya sama persis. Jadi kita tinggal pencet ini, yang app atau web recorder tadi. Terus ngelakuin aktivitas deh. Kalian nyontohin sekali aja. Pencet yang mana kalian mau isi. Ini 2000. Ini confirm aja langsung. Habis itu pencet ini lagi. Isi berapa angkanya. Nah, yang bawahnya juga. Nah, habis itu kita mau nge-save, mau ngambil value ini pakai getText. Caranya yang tadi aku udah jelasin, kita arahin ke ininya, ke angkanya, terus arahin ke tanda plusnya. Terus harusnya ntar ada activity getText di sini. Kalian klik aja getText-nya. Nah, di situ, di sini nih di kanan, di pop-up-nya, kalian bisa kasih. Kalian mau nge-save-nya di mana? Kasih value-nya. Kayak yang tadi kan aku save for letter use. Ikutin aja. Pakai save for letter use. Terus kasih namanya. Habis itu udah deh. Tinggal kita pencet tombol save. Nah, ini yang di aplikasinya tuh otomasinya udah kelar. Cuman kan kita kalau tadi tuh mau nampilin angkanya di message box biar kita tahu angkanya. Nah, seperti yang aku jelasin di awal itu, recorder ini itu cuman buat nge-record aktivitas yang dilakukan di aplikasi. Kalau kayak message box tadi itu kan itu kayak semacam activity yang dibuat dalam Studio X-nya. Jadi dia bukan user interface automation, bukan aktivitas user interface. Jadi kalau udah kayak gini, kalian langsung save aja. Berarti udah kelar gitu. Baru kalian tambahin secara manual di bawah sama persis kayak tadi message box. Terus pilih lagi deh, ini mau yang mana. Use save value, transaction number. Habis itu udah deh, udah keluar. Nih, coba kita close terus run. Ini sama persis kayak tadi. Nah tuh. Jadi benar-benar sama persis kayak tadi, cuman jauh lebih gampang ya. Ini memang desain untuk mempermudah orang-orang kantor gitulah, kayak orang kantoran, kerja kantoran, kan suka ada aktivitas repetitif. Tapi kalau dia kagak ngerti cara bikinnya, dia bisa pakai fitur ini. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku lanjut langsung ke quiz nih. Kita mau isi quizzes. Oke, bentar ya. Aku buka quizesnya dulu. Untuk user interface automation ini tuh bakal sering banget kalian pakai kalau kalian bikin otomasi. Karena kan kita apa-apa berinteraksi dengan aplikasi, ngebikin otomasi dalam aplikasi. Jadi mau kalian bikin kayak Excel automation gitu, harusnya tuh tetap ada user interface automation-nya. Pasti ada aja klik atau ngambil tulisan tuh pasti ada harusnya.
Oke. Sebentar. Sorry. Oke. Ini silakan masuk ya teman-teman. Aku kirim linknya di kolom chat juga deh. Ini harusnya kalau kalian dengerin sih bener semua ya, gampang harusnya. Cuman tadi sesi 1 banyak yang salah juga. Berarti belum terlalu paham. Aku tunggu sampai menit 30 ya. Ayo teman-teman boleh join. Bermain rintik hujan, kala itu ku merasa tiada duka lara yang mengusik hari-hari. Tak ku kenal gundah, kala itu ku merasa tiada air mata, hanya hujan bawa dia. Rindu seakan menghentikanku dari berjalannya waktu, dan aku menari bersamamu kekasih hati. Oh, bahagianya bila bisa sejenak berhenti untuk mengejar cita, mengejar mimpi, mengingat memori untuk bisa lagi. Teman-teman yang belum join khususnya boleh join, tinggal 2 menit nih. Musim hujan belum pergi, beri waktu kita sejenak bernapas, karena rindu seakan menghentikanku dari berjalannya waktu, dan aku menari bersamamu kekasih hati. Selalu musim berganti. Oh, bahagianya bila bisa sejenak berhenti untuk mengejar cita, mengejar mimpi, sekali lagi. Oh, bahagianya bila bisa sejenak berhenti untuk mengejar cita. Oke, udah menit 30 aku start aja ya.
Oke, jadi paling tinggi si William ya. Sama Oki 87% dua-duanya. Masih banyak yang salah juga ini ternyata. Aku bahas singkat ya. Activity mana yang tidak termasuk dalam user interface automation? Yang tidak termasuk ya teman-teman. Yang tidak termasuk itu read cell. Read cell itu otomasi activity buat otomasi Excel. Buat baca cell. Ini tuh bukan otomasi user interface, jadi salah. Kalau mau scroll kan kita nge-scroll gitu, berhubungan dengan hardware gitu, itu kan termasuk user interface. Sama get text kan juga kita ngambil tulisan, berarti berhubungan dengan user interface dong. Nah, terus benar atau salah, kita tidak dapat menggunakan web automation pada aplikasi Excel. Nah, ya benar ini, pada benar ya. Yang benar itu salah. Kita bisa pakai, cuman hanya untuk hal-hal yang melibatkan user interface. Jadi kalau yang bukan user interface, kayak fitur dari Excel-nya, kayak sel-selnya itu, kotak-kotaknya itu tuh nggak bisa. Terus ini activity mana yang tidak termasuk dalam input interaction dalam user interface automation. Input itu kan berarti yang masukin sesuatu. Nah ini tuh yang tidak termasuk, berarti output dong. Nah kalau klik, type into, check uncheck, itu kan kita ngemasukin sesuatu dong. Itu berarti tidak termasuk, itu termasuk dalam input. Kalau yang get text, itu kan output, soalnya kita ngambil sesuatu. Jadi jawabannya output, ini get text. Nah, pilih satu atau lebih karakteristik dari input mode hardware event. Ini udah pada benar juga sih. Nggak bisa berjalan di background, terus dia pakai hardware driver, sama kompatibel dengan semua aplikasi. Ini udah pada benar ya. Cuman salah satu orang. Nah, terus kita dapat mengubah input mode pada menu research. Ini salah ya teman-teman. Harusnya itu yang benar itu menu property, bukan menu research. Jangan lupa. Siapa tahu kalian mau ganti-ganti gitu input mode-nya. Apa nama fitur yang merekam aktivitas yang kita lakukan pada layar dan menerjemahkannya menjadi activity-activity? Udah pada benar juga, jawabannya app dan web recorder ya. Nah ini, web atau app recorder tidak bisa digunakan pada aktivitas yang melibatkan, ini jawabannya ada 3 ya teman-teman. Jadi recorder ini nggak bisa dipakai di Excel automation, Word automation, sama file and folder automation. Jadi kalau web or app automation tuh bisa, user interface automation juga sama kayak web app gitu sebenarnya. Jadi jawabannya 3 ini ya, Excel, Word, sama file and folder. Yang terakhir, kita dapat memodifikasi activity yang dibuat oleh web atau app recorder. Udah benar semua ya ini. Jawabannya benar. Oke, untuk materi hari ini cuma sampai situ aja sih. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi. Oke, ini kalau nggak ada, minta tolong Kak Yose ya buat mimpin sesi dokumentasi. Oke, karena udah di penghujung acara, kita sesi foto dulu yuk, dokumentasi. Yang bisa nyalain kameranya terus pakai background, ditolong ya. Tolong untuk nyalain kamera. Tolong nyalain kamera teman-teman buat absensi. Absensi.
Ada yang lainnya? Thanks yang udah udah nyalain on cam. Yang lainnya kalau bisa ikut si Leonardo, Arcelia, Dian. Oh, sisa 3 lagi nih. Wah, keren nih kalau yang justru Kak yang sesi 2 ini nih. Pada on cam semua nih, nggak kayak sesi 1. Ya udah, karena 3 doang. Oh, masih ada lagi ya? Ini ada banyak sih Kak, nggak cuma 3. Bukan, maksudnya sisa 3 orang yang nggak ini. Oh, Iya 3 orang kan ya yang nggak on cam mungkin. iya benar. Ya udah aku foto ya. 1, 2, 3. Berarti. Oke, udah. Thank you semuanya. Udah boleh live ya teman-teman. Thank you yang buat udah hadir. Oke, thank you Kak. Thank you Kak. Ya. Sama-sama.